warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Faikotul Mukaromah. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPL saya yang berjudul Strategi Pemasaran dalam Upaya Pengembangan Usaha pada Mebel Serina Jaya, Desa Tanjung Kalang, Kecamatan Ngelonggot, Kabupaten Nganjuk. Latar belakang dari penelitian ini adalah pertumbuhan perekonomian Indonesia sekarang berada di titik yang semakin berkembang, ditambah dengan perkembangan teknologi yang semakin maju. Secara tidak langsung dapat mempengaruhi perusahaan semakin berkembang, terutama jenis usaha yang bergerak pada bidang furnitur atau mebel ini harus bisa meningkatkan produksinya. Para pelaku bisnis ini harus serba bisa untuk mempertahankan kualitas produk yang mereka hasilkan agar tetap bisa bertahan di tengah kuatnya gempuran pasar yang semakin kompetitif. Industri mebel atau dikenal dengan furnitur adalah sebuah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku lainnya, sehingga menjadi produk mebel atau furnitur yang mempunyai nilai jual dan mempunyai lebih bermanfaat dari sebelumnya. Sebuah industri mebel atau furnitur dituntut untuk bisa bersaing di tengah kuatnya pasar yang semakin merajalela, terutama industri lokal maupun internasional. Salah satunya adalah industri mebel adalah di setiap desa harus bisa meningkatkan strateginya dalam menghadapi pesaing, terutama pesaing yang ada di daerahnya sendiri. Di Indonesia sendiri, permintaan akan furnitur masih terbilang cukup tinggi, sehingga permintaan yang beragam sangat banyak bisa memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga hingga kantor. Dikatakan bahwa prospek peluang bisnis usaha mebel saat ini masih terbilang aman dan masih cukup bagus. Akan tetapi, untuk tetap bisa bertahan, tentunya membutuhkan berbagai strategi atau cara agar bisnisnya tidak kolaps, sehingga diperlukan kekuatan akan produk dan beberapa strategi pemasaran yang berguna untuk perkembangan bisnis. Terlebih, dengan strategi yang baik dapat mendukung untuk pengembangan usaha. Selain strategi yang perlu diperhatikan, juga tentang pelayanan atau servis yang diberikan kepada konsumennya. Selain itu, modal yang dijalankan untuk usaha ini juga sangat besar karena bahan baku yang tidak murah dan menjadi alasannya. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah, yang pertama, Mebel Serina Jaya kurang memperhatikan strategi pemasaran. Pemasaran hanya dilakukan melalui media dari mulut ke mulut. Yang kedua, kurang strategisnya lokasi usaha. Yang ketiga adalah kendala untuk pengembangan Mebel Serina Jaya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif. Tempat penelitian berada pada Mebel Serina Jaya yang beralamat di Tanjung Kalang, Kecamatan Ngelonggot, Kabupaten Nganjuk, RT 1 RW 3 Jalan Gedong Songo, Tanjung Kalang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yang pertama adalah observasi langsung, yang kedua adalah studi dokumentasi dan wawancara. Observasi langsung dilakukan pada usaha Mebel Serina Jaya. Yang kedua adalah studi dokumentasi. Kita melakukan foto dengan langsung berhubungan pada fokus penelitian. Yang ketiga adalah wawancara langsung dengan pemilik usaha dan para karyawan tentang strategi apa saja yang dilakukan usaha ini untuk memasarkan produknya. Melakukan observasi langsung dengan pihak lembaga, yaitu melalui pengamatan tentang letak geografis, produk yang dihasilkan, dan struktur organisasi pada Mebel Serina Jaya. Yang kemudian adalah melakukan studi dokumentasi mengenai kategori produk yang dihasilkan, harga maupun jenis bahan yang digunakan untuk produksi. Yang ketiga adalah melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview dengan menggali data-data yang mendalam terhadap satu topik dengan pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha, yakni Bapak Saironi dan para karyawannya. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung, menemui Bapak Saironi di tempat usaha. Wawancara dilakukan dengan menggali tentang strategi pemasaran usaha, kendala dan manfaat yang
diperoleh ketika Mebel Sarinajaya menerapkan strategi tersebut. Industri mebel atau dikenal juga dengan industri furnitur adalah sebuah industri yang mengolah bahan baku atau bahan setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku lainnya, sehingga menjadi produk mebel atau furnitur yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dan menjadi lebih bermanfaat dari yang sebelumnya. Sebuah industri mebel atau furnitur dituntut untuk bisa bersaing dengan industri mebel yang lainnya, terutama industri mebel yang ada di daerahnya sendiri. Salah satunya adalah industri mebel yang ada di setiap desa harus bisa meningkatkan strateginya dalam menghadapi pesaing, terutama pesaing yang ada di daerahnya sendiri dan berada di daerah luar. Mebel Sarinajaya kurang memperhatikan aspek pemasaran untuk mengembangkan produknya, karena pemilik usaha sendiri gagap akan penggunaan teknologi. Dari gagap penggunaan teknologi tersebut dapat menghambat untuk pengembangan usahanya. Karena pemasaran hanya dilakukan melalui media dari mulut ke mulut, tidak melalui media internet. Jika dilihat, media internet akan lebih banyak menarik konsumen. Sehingga Mebel Sarinajaya perlu melakukan berbagai strategi agar dapat menarik minat konsumen. Yang pertama adalah melakukan strategi produk, misalnya memberikan kualitas terbaik akan produk yang dihasilkan. Selain itu, produk yang dihasilkan juga harus mempunyai pembeda dengan para pesaingnya. Yang kedua adalah strategi tempat atau distribusi. Strategi tempat atau distribusi yang dilakukan oleh Mebel Sarinajaya adalah melakukan distribusi barang secara langsung kepada konsumennya, sehingga dapat memberikan atau pelayanan servis kepada konsumennya ketika distribusi itu dilakukan. Yang ketiga adalah melakukan strategi promosi. Biasanya Mebel Sarinajaya tidak melakukan promosi langsung kepada konsumennya, hanya saja testimoni dari para pembeli langsung. Biasanya konsumen yang telah membeli produk tersebut akan merekomendasikan produk yang dihasilkan Mebel Sarinajaya agar temannya tersebut membeli produk tersebut. Jadi, pemasaran dalam strategi promosi hanya melalui media dari mulut ke mulut atau testimoni dari konsumen yang pernah membeli produk tersebut. Yang keempat adalah strategi harga. Yang dilakukan Mebel Sarinajaya terbilang cukup baik. Harga yang ditawarkan cukup murah jika dibandingkan dengan para pesaingnya. Namun, harga yang terjangkau itu juga diterapkan untuk kualitas produk yang dihasilkan. Jadi terdapat istilah ada harga dan ada kualitas. Permasalahan yang selanjutnya adalah kurang strategisnya letak usaha dari Mebel Sarinajaya. Itu merupakan kendala dalam pengembangan usaha Mebel Sarinajaya, karena pengembangan usaha dilakukan agar Mebel Sarinajaya menjadi lebih berkembang dan maju. Lokasi tempat sangat tidak mendukung dikarenakan lokasi yang sempit. Selain itu, akses jalan menuju Mebel Sarinajaya juga terbilang cukup sulit. Di Mebel Sarinajaya tidak terdapat nama lembaga, sehingga akan menyulitkan para konsumen ketika ingin berkunjung atau melihat produk yang dihasilkan dari Mebel Sarinajaya. Untuk itu, strategi pengembangan usaha yang harusnya dilakukan adalah yang pertama, mengembangkan berbagai jenis produk yang telah ada dengan cara memperbaiki variasi produk yang ada dengan sesuai permintaan konsumennya. Yang kedua adalah menjalin berbagai kerjasama untuk meningkatkan usahanya melalui kemitraan permodalan, kemitraan keuangan, dan kemitraan pemasaran. Hal ini dapat mendukung permodalan untuk Mebel Sarinajaya untuk lebih berkembang. Yang ketiga adalah memperluas tempat usaha. Diharapkan dengan memperluas tempat usaha, jaringan kerjasama dan percepatan dalam distribusi barang akan mudah dilakukan oleh Mebel Sarinajaya. Selain itu, Mebel Sarinajaya juga harus melakukan pengembangan usaha dengan meningkatkan tenaga kerja dan tambahan modal untuk investasi. Terima kasih, itu semua yang dapat saya sampaikan dari presentasi praktik pengalaman lapangan saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.